Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajwa Anissa dengan NIM 22021007 akan menjelaskan tentang mengelola sumber daya manusia atau sering disebut SDM, pelayanan publik dan profesionalisme. Mengelola sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan publik adalah suatu proses yang kompleks yang penting untuk efektivitas dan kualitas dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Ada beberapa langkah penting dalam mengelola sumber daya manusia dalam pelayanan publik, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Apa itu? Yaitu identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam pelayanan publik, tinjauan tujuan dari misi lembaga pelayanan publik, serta proyeksikan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Untuk melakukan proses rekrutmen, untuk menarik calon pegawai yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Lakukan seleksi dengan cermat untuk memastikan calon pegawai memiliki kemampuan dan kualifikasi yang diperlukan untuk posisi yang akan diisi. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Untuk sediakan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai pelayanan publik agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Pelatihan ini juga harus mencakup aspek etika dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, penilaian kinerja. Apa itu? Lakukan penilaian kinerja secara berkala untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Penilaian ini harus objektif dan mencakup kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, penghargaan dan pengakuan. Untuk memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang berprestasi dalam memberikan pelayanan publik yang baik, ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Selanjutnya, manajemen kerja. Untuk pastikan ada sistem manajemen kerja yang efektif yang membantu pegawai dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan dukungan bagi yang memerlukan bantuan dalam meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, kesejahteraan dan keseimbangan kerja. Untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai dan keseimbangan kerja untuk mencegah kesalahan atau burnout, sediakan lingkungan kerja yang sehat dan dukungan bagi pegawai yang mengalami masalah pribadi atau profesionalisasi. Selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. Untuk fasilitas komunikasi yang efektif antara pegawai dan manajemen, serta dorongan kolaborasi di antara berbagai departemen atau unit dalam lembaga pelayanan publik. Selanjutnya, peningkatan efisiensi dan inovasi. Untuk identifikasi area-area yang dapat diingatkan efisiensinya, dorongan inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selanjutnya, pengawasan dan akuntabilitas. Pastikan ada pengawasan yang efektif dan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa pegawai pelayanan publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang membangun profesionalisme. Membangun profesionalisme adalah suatu proses yang mencakup pengembangan sikap, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk beroperasi dengan kompeten, etis, dan berintegritas dan lingkungan kerja. Berikut adalah langkah untuk membantu membangun profesionalisme. Yang pertama, sikap profesional. Untuk tingkatkan sikap positif dan proaktif terhadap pekerjaan Anda, tunjukkan komitmen, disiplin, dan motivasi untuk mencapai tujuan pekerjaan baik. Hindari sikap yang tidak pantas atau tidak profesional, seperti mengeluh, bersikap malas, atau menyalahkan orang lain atas kesalahan Anda. Selanjutnya, keterampilan komunikasi.
Komunikasi dengan jelas, efektif, dan sopan kepada rekan kerja, atasan, dan klien. Dengarkan dengan baik apa yang dikatakan orang lain. Berbicaralah dengan sopan dan penuh hormat. Hindari konflik verbal dan perdebatan yang tidak produktif. Selanjutnya, etika dalam bekerja. Pegang teguh prinsip etika dalam segala aspek pekerjaan. Jaga kepercayaan rekan dan klien dengan berperilaku jujur, adil, dan transparan. Hindari konflik kepentingan dan praktik-praktik korupsi. Selanjutnya, berpenampilan profesional. Perhatikan penampilan fisik dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja. Berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan kode berpakaian yang berlaku. Selanjutnya, keterampilan teknis. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pekerjaan. Teruslah belajar dan berkembang sesuai dengan perkembangan industri atau sektor tempat bekerja. Selanjutnya, kerja tim. Untuk jadi anggota tim yang baik dan kontributif, berkolaborasilah dengan rekan kerja, dukungan ide-ide mereka, dan hindari sikap egois. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan masalah secara efektif. Selanjutnya, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini diambil atas tugas dan keputusan. Jangan menyalahkan orang lain atas kegagalan atau kesalahan yang dibuat. Jika terjadi masalah, identifikasilah solusi dan ambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Selanjutnya, manajemen waktu. Untuk mengelola waktu dengan baik dan diprioritaskan tugas-tugas yang penting, hindari menunda-nunda pekerjaan dan tetap fokus pada target yang telah ditetapkan. Penerimaan terhadap kritik. Jadilah terbuka terhadap kritik yang membangun dari rekan kerja atau atasan. Gunakan kritik tersebut sebagai peluang untuk bekerja dan berkembang. Selanjutnya, inisiatif. Tunjukkan inisiatif dalam pekerjaan, cari cara untuk meningkatkan proses kerja, hadapi tantangan dengan kreativitas, dan ajukan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi atau kualitas pekerjaan. Membangun profesionalisme memerlukan kesadaran diri dan komitmen untuk terus meningkatkan diri dari seorang profesional. Tujuan membangun profesionalisme. Untuk membangun profesionalisme memiliki berbagai tujuan yang penting untuk individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa tujuan utamanya adalah efektivitas kerja. Profesionalisme membantu meningkatkan efektivitas kerja individu ketika seseorang memiliki sifat, keterampilan, dan perilaku profesional. Mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan lebih baik, lebih tepat, dan lebih efisien. Selanjutnya, kredibilitas dan kepercayaan. Seseorang profesional yang handal dan memiliki etika kerja yang baik cenderung lebih dipercaya oleh rekan kerja, atasan, dan klien. Mereka memiliki kredibilitas yang lebih tinggi, yang berarti orang akan lebih cenderung mempercayai dan mengandalkan mereka dalam melakukan tugas-tugas penting. Selanjutnya, mengembangkan karir. Profesionalisme yang terjaga dengan baik membuka peluang untuk mengembangkan karir yang lebih baik. Ketika seseorang menunjukkan sikap kerja yang positif dan memiliki keterampilan yang relevan, mereka cenderung lebih mudah untuk mempromosikan atau mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan reputasi organisasi. Jika suatu organisasi memiliki pegawai atau anggota yang profesional, itu dapat meningkatkan reputasi organisasi secara keseluruhan. Hal ini menciptakan citra positif yang akan menarik klien, pelanggan, dan mitra bisnis potensial. Peningkatan kualitas layanan. Dalam pelayanan publik atau sektor layanan lainnya, profesionalisme membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pegawai yang profesional yang lebih cenderung memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan efektif. Lingkungan kerja yang sehat. Budaya profesionalisme
di lingkungan kerja cenderung menciptakan atmosfer yang lebih positif dan sehat. Ini mencakup lebih menghormati dukungan dan kolaborasi yang lebih baik di antara rekan kerja. Selanjutnya, pemecahan masalah yang lebih baik. Profesional yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan sikap terbuka akan lebih mampu memecahkan masalah dengan lebih baik. Mereka dapat berdiskusi dengan rekan kerja dan mencari solusi yang tepat. Etika organisasi yang baik untuk membangun profesionalisme, membantu mendorong adopsi nilai-nilai etika yang tinggi dalam organisasi. Ini membantu mencegah perilaku tidak etis dan memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan integritas. Membangun industri atau sektor dalam skala yang lebih besar, profesionalisme yang terjaga dengan baik dan dapat membantu mengangkat standar dan kualitas dalam industri atau sektor tertentu. Secara keseluruhan, tujuan membangun profesional adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan bermakna yang menggantungkan semua. Kesimpulan dari mengelola sumber daya manusia pelayanan publik dan mengembangkan profesionalisme bahwa keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam mengelola sumber daya manusia pelayanan publik, organisasi atau lembaga harus melakukan perencanaan yang matang untuk memastikan pegawai yang direkrut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas-tugas yang harus diemban. Pelatihan untuk mengembangkan juga harus diberikan secara berkelanjutan agar pegawai dapat meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi kinerja rutin diperlukan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mengidentifikasi area yang perlu diingat. Pengolahan sumber daya manusia baik juga akan mencakup penghargaan dan pengakuan bagi pegawai yang berprestasi untuk memotivasi dan tingkatkan semangat kerja. Sementara itu, mengembangkan profesionalisme pada tingkat individu adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi pelayanan publik secara efisien dan efektif. Profesionalisme melibatkan sifat etika kerja, berpenampilan komunikasi, keterampilan teknis, serta kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dan menghadapi tantangan dengan inisiatif. Dengan memiliki profesionalisme yang baik, pegawai pelayanan publik akan dapat memberikan layanan yang berkualitas, memiliki kredibilitas yang tinggi, dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Kesimpulannya, mengelola sumber daya manusia dan mengembangkan profesionalisme dalam pelayanan publik merupakan dua aspek yang saling mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, produktif, dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan manfaat dari pelayanan publik yang lebih baik dan memuaskan. Keduanya menjadi fondasi untuk menjadi tujuan pelayanan publik yang lebih luas, yaitu memberikan pelayanan yang responsif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.